Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul mukarram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sahabat-sahabat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Awalan, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua dapat menjalankan ibadah puasa, dan alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dan penuh amaliyah-amaliyah yang sangat luar biasa pahalanya. Kedua kalinya sholat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan para sahabat-sahabat yang kami muliakan. Pentingnya ilmu di dalam dasar kita untuk melakukan segala amaliyah dan ubudiyah, terutama kewajiban sebagai kaum muslimin wal muslimat. Dikatakan dalam Al-Quran, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul amri qa'iman bil qisti. Begitu luar biasanya ilmu, begitu pentingnya ilmu, sehingga sampai Allah katakan di dalam kitab suci Al-Quran, untuk apa? Agar kita melakukan ubudiyah yang kita lakukan tidak sia-sia dan sesuai dengan syariat Islam, dan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, terutama pada kesempatan bulan Ramadan ini. Dan begitu juga pentingnya para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, apalagi kita sebagai kaum nahdiyin, kaum nahdlatul ulama, yang begitu banyak kita memiliki para masyayikh, para ulama yang kita anutkan apa yang menjadi fatwa beserta nasihatnya. Maka dari itu banyak yang bisa kita petik. Karena apa? Sesungguhnya ketika kita sudah memperoleh ilmu dengan benar, maka kita menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat tidaklah sia-sia. Pada suatu hikayah diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melihat syaitan. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan melihat di pintu masjid terdapat syaitan. Di situ syaitan mengganggu orang yang sedang sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada syaitan tersebut, "Wahai syaitan, kenapa kamu mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah?
Apakah kamu tidak takut padahal orang yang beribadah sholat tersebut sedang bermunajat kepada Allah? Dan kenapa kamu mengganggu orang tersebut? Kemudian Syaitan menjawab, saya tidak takut dengan orang yang melakukan ibadah tersebut, karena sesungguhnya orang yang sedang beribadah tersebut sedang beribadah akan tetapi tidak mengetahui ilmu cara beribadah. Akan tetapi saya lebih takut kepada orang yang sedang tidur di dalam masjid tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu justru malah takut kepada orang yang sedang tidur di situ? Kemudian Syaitan, jin tersebut menjawab, saya takut jika orang yang tidur tersebut terbangun, justru akan melakukan ibadah dan akan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang tidur tersebut orang yang berilmu, orang yang tahu ilmu. Maka dari hikayat tersebut dapat kita petik pentingnya ilmu untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita dapat diterima dan ibadah kita dapat sempurna dengan baik. Maka itulah pentingnya ilmu, bahkan sampai Allah katakan di dalam Al-Quran. Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa dzakirna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.